Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di channel saya. Oke, yang baru saja menemukan video saya ini, yang baru saja menemukan channel saya, silakan subscribe, dan di akhir video silakan like dan komen ya. Dan bagi teman-teman muslim yang baru saja juga menemukan video ini, ketika ini menunjukkan waktu salat, silakan tunaikan ibadahnya dulu. Videonya bisa di pause, nanti setelah ibadahnya ditunaikan, videonya bisa dilanjutkan. Oke, bagi yang sudah melaksanakan, bisa langsung menyimak video saya. Selamat menyaksikan ya. Oke, pada session kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengisi laporan kegiatan bulanan pada aplikasi SKP dan Dupak. Oke, di sini saya sudah buka aplikasinya ya. Nah, ini hanya sekedar contoh aja. Ini yang saya buka ini adalah aplikasi SKP dan Dupak untuk perawat. Jadi cara pengisiannya sama aja. Oke. Nah, di video sebelumnya saya sudah menerangkan bagaimana memilih orang tugasnya dan mengisi kuantitasnya ini agar nanti total di akhirnya jumlah angka kredit ini, targetnya, sasarannya ini sesuai dengan hasil perhitungan database ya, untuk mencapai target sasaran setahunnya. Nah, di sini kita langsung saja menuju ke laporan bulanannya. Dan di video sebelumnya juga saya sudah menerangkan bagaimana cara melakukan sinkronisasi kegiatan bulanannya agar sesuai dengan yang urutan tugas yang ada di SKP-nya. Nah, di sini sebelum kita entrykan angkanya, kita lakukan penanda tanggal merah dulu. Jadi tanggal merahnya kita tandai. Ini saya kasih contoh aja. Tanggal namanya merupakan tanggal merah. Oke, laptopnya lagi macet. Kita coba di kolom yang lain. Oke, macet juga. Oke, jadi ini macetnya di laptop saya, bukan di aplikasinya. Oke, kita coba lagi. Oke, sudah mau ya. Jadi laptopnya agak berat ya. Oke, sudah mau ya. Jadi ini kita tandai dulu tanggal merahnya, umpamanya ini tanggal merah. Nah, jadi bisa diblok sampai ke bawah ya. Ini diblok sampai ke bawah. Ini hanya sekedar contoh aja. Oke. Nah, ketika tanggal merahnya kita sudah tandain seperti ini, maka selanjutnya adalah mengentry jumlah kegiatan bulanannya. Jadi contoh, melakukan pengkajian pada individu, pengkajian keperawatan pada individunya. Nah, berapakah jumlah kegiatan yang harus dientrikan dalam satu bulan? Maka kita menuju ke sheet SKP-nya. Di sini ada sudah perkiraan ya. Jadi contoh, ini pengkajian individunya umpamanya 3.500 pengkajian dalam kurun waktu 1 tahun ya. Ini 1 tahun. Nah, maka setiap bulannya adalah 3.500 bagi 12, hasilnya adalah ini ya. Jadi ada sekitar 291 atau 292 kegiatan dalam 1 bulannya. Sama dengan ini, melakukan pengkajian keperawatan lanjutan kepada keluarga. Ya, ada 150 pengkajian keluarga dalam 1 tahun, maka dalam setiap bulannya itu ada sekitar 12 atau sampai 13 pengkajian keluarga dalam 1 bulan. Oke, kemudian ke poin 3, pengkajian kelompok. Nah, berarti ini setahunnya 200, maka dalam 1 bulannya ada sekitar 16 atau 17 pengkajian kelompok dalam 1 bulan. Oke, seperti itu cara bacanya ya. Jadi di sini adalah perkiraan kegiatan dalam 1 bulannya. Nah, kalau seperti ini berarti ada dalam 1 bulan itu 1 kali, di bulan selanjutnya nggak ada, kemudian selang bulan berikutnya lagi ada 1 kali kegiatan ya. Nah, seperti itu. Karena ini hanya dalam setahunnya cuma 5 kali.
berarti ada bulan tertentu yang tidak ada kegiatan pengkajian keperawatan masyarakat. Oke, lanjut kita ke sheet SKP-nya. Tadi 291, maka di sini dientrikan berapa jumlah pasien, umpamanya di tanggal 1 berapa jumlah pasiennya yang dilakukan pengkajian. Maka dientrikanlah umpamanya ada 12 ya, 12 pasien yang dikaji. Kemudian di sini 10 pasien yang dikaji. Kemudian di sini umpamanya hari berikutnya ada 8. Kemudian di sini 9. Kemudian di sini 13 lagi. Sini ada 14. Sini 8 lagi seumpamanya. Kemudian di sini ada 11. Berikutnya 10. 9 ya, tergantung jumlah pasien yang dikaji waktu itu ya, di tanggal itu. Nah, seumpamanya di sini ada 8 ya, berarti di hari berikutnya teman-teman harus ngejar nih sampai 10 lebih. Di hari berikutnya harus ngejar 10 lebih yang dikaji ya. Nah, jadi ya teman-teman harus proaktif. Ceritanya seperti itu ya, agar nanti akumulasinya di sini mencapai 292 atau 291 ya. Oke. Oke, ini saya bikin ketinggian ya. Salah. Oke. Kemudian kita mentokkan 292 aja. Oke. Kemudian di sini pengkajian keluarga itu 16 ya. Berarti di sini umpamanya ada 1 kali kegiatan. Di sini 1 kali kegiatan. Di sini lagi 1 kali kegiatan. Kemudian di sini 1 kali kegiatan lagi. Di sini 2 umpamanya, di sini 2. Dan di sini 1. Oke, saya rasa belum cukup. Berarti ini harus ngejar ya. Berarti selama di sini belum cukup 16 ya, sesuai dengan di sini ya, ini sasarannya, ini sasarannya ternyata 12 ya. Oke, berarti sudah lebih ya. Oke, saya contohkan ya, umpamanya di sini. Nah, selama di sini belum mencapai 12 atau 13, berarti teman-teman harus ngejar ke lapangan, melakukan pengkajian keluarga ya. Kemudian di tanggal berapa teman-teman mengejarnya, umpamanya di tanggal 4. Oke, entrikannya umpamanya ada 2 yang dilakukan pengkajian. Kemudian di tanggal 11 lagi ada lagi pengkajian, seperti itu ya. Ini bisa dilakukan diisi secara harian ya. Kemudian di poin ketiga, salah klik. Kemudian di poin ketiga, pengkajian kelompok itu ada 16. Nah, oke. Berarti di sini umpamanya kita melakukan pengkajian kelompok 1 atau 2 kali. Kemudian di sini 2 kali. Sini kemudian 1 kali. Nah, selama angka ini belum mencapai 16 seperti saya katakan tadi di atas sebelumnya, maka teman-teman harus ngejar nih, umpamanya tanggal 10 ngejar 2 pengkajian. Kemudian tanggal 15 ngejar 1 kali pengkajian ya. Tanggal ini ngejar 1 kali pengkajian. Nah, karena ini mendekati akhir bulan, belum cukup 16, berarti tertinggal 7. Berarti di sini teman-teman harus menguras energi mengejar pengkajian di sini umpamanya 1 kali. Jadi memadatkan kegiatan istilahnya, di sini 1 kali, sini 2 kali, sini 2 kali lagi. Oke, kemudian di sini ada 2 kali pengkajian lagi ya. Jadi kan poinnya tadi 16 atau 17 kali pengkajian keluarga. Jadi ceritanya seperti itu, teman-teman harus ngejar sampai 16 kegiatan dalam 1 bulan. Nah, sesuai dengan harga perkiraan yang ada di sini. Sama dengan ini ya, melakukan pengkajian masyarakat. Oke.
harus ngejar 27 kali dalam 1 bulan. Nah, untuk di bulan berikutnya sama cara pengisiannya ya, sama cara pengisiannya seperti tadi. Nah, kalau yang di bulan 3 saya sudah isikan ya, bulan 3 saya sudah isikan, bulan 4 saya sudah isikan ya. Metodenya seperti tadi. Nah, kemudian ini hasilnya kita bisa lihat di rekapan semester. Nah, ternyata di rekapan semester ada di Januarinya itu 291, di 252 kegiatan. Di sini 12, di sini 17 ya, di sini kosong karena nggak diisi tadi. Kemudian di sini 288, 291 ya, 294 kegiatan. Nah, ini rata-rata 12 ya, rata-rata 12 ini atau gini, saya coba isikan bulanannya biar nampak. Nanti saya akan lakukan penjelasan di session berikutnya. Ini saya copy aja, kemudian paste. Oke, ini cuma agar biar kelihatan ya, di sini ada hasil isiannya. Oke, umpamanya di sini rata-rata 12 ya, sini tidak rata, ada 17, ada 9, berarti ini di bawah target ya, karena ada 9, ada 11 ya, seharusnya rata-rata 16, ada 17 di sini ya. Oke, di semester keduanya juga begitu, ini rata-rata 12, di sini ini bahkan di bawah target juga, harusnya 16 atau 17. Kalau ini sudah rata-rata ya, walaupun ada beberapa yang di bawah seperti ini. Kalau ada angka di bawah 291 atau 292 ini berarti di sini harus ngejar sampai 300 ya, seperti itu. Biar nanti akumulasi nilainya, akumulasi kegiatannya itu bisa sampai 3.500 kegiatan. Nah, cara mengetahuinya di mana, itu hasilnya di pengukuran. Nah, hubungannya nanti di sini di pengukuran pengaruhnya ya. Nah, di sini ada 3.500 kegiatan, dan ternyata setelah kita melakukan kegiatan dalam 1 tahun, ternyata kita mengumpulkan hanya 3.490 kegiatan. Berarti kurang 10 kegiatan ya. Ini tidak masalah sih sebetulnya ya, karena di sini ternyata nilai capaiannya 92. Kemudian di sini 150 kegiatan, dan ternyata setelah dilakukan 1 tahun kegiatan, ternyata hasilnya 144 kegiatan. Di sini pun tidak ada masalah karena nilai capaian SKP-nya itu 90. Oke. Kemudian di sini yang tadi rata-rata 12 ya, di poin ketiga yang tadi rata-rata 12 ya. Oh, harusnya rata-rata 16 atau 17 ya ini. Oke, ternyata juga tidak ada masalah ya. Di sini 200, ternyata capaiannya cuma 140. Ternyata di sini nilai capaian SKP-nya itu 77. Ini tidak ada masalah karena masih nilai kategori cukup ya. Yang tidak boleh itu ketika nilainya, ini saya sudah buka ya. Yang tidak boleh terjadi itu adalah ketika nilainya 75 di sini ya, nilai capaiannya 35. Contohnya seperti ini. Sasarannya 50, ternyata realisasinya cuma 33. Akhirnya nilai capaian SKP-nya turun rendah ya. Dalam kategori cukup. Ini harusnya dalam kategori baik ya, harus 76 minimal. Di sini harus 76, jangan sampai 75 bahkan sampai 72. Makanya saya bilang tadi, ketika uraian tugasnya di sini umpamanya sasarannya 50 kegiatan, maka teman-teman harus ngejar dalam ini harus 1 tahun ini harus ngejar sampai 50 atau minimal 45 deh ya, agar di sini terdongkrak naik nilainya, nilai capaiannya tidak buruk seperti ini ya. Mengapa di bawah harus minimal 76? Nah, di sini ada sistem penilaian ya. Nah, ini 61 sampai 75 itu hanya dalam kategori cukup. Nah, kalau untuk kategori baik itu harus berada di
angka 76 atau sampai 90 ya. 91 ke atas itu dalam kategori baik. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Mengapa di sini tadi saya katakan tidak boleh di bawah 76 ya. Karena kalau di sini rata-rata 75, nanti akumulasinya pun di sini akan dalam kategori cukup. Nah, ini untung aja di sini ada 82, ada 81 ya. Ini masih kategori baik, ini kategori baik. Nah, kategori baik. Nah, kategori baik yang tadi di atas itu untungnya saja bisa mengimbangi beberapa item yang kategori cukup ini. Nah, walaupun demikian di sini masih kategori baik, tapi ini tetap harus didongkrak kegiatannya ya, harus didongkrak kegiatannya agar di sini mencapai 76. Oke, seperti itu caranya. Nah, kemudian nanti hubungannya nanti akan berpengaruh juga, nilai yang ada di sini akan tertransfer ke nilai prestasi di sini. Tertransfer di sini. Nah, diharapkan nanti total yang ada di sini semua yang sampai ke bawah ini itu pun harus berada dalam kategori baik ya, dalam kategori baik. Nah, karena di sini rata-rata 70-an, angka 70-an ya, 76 sama 77, maka ini kategorinya baik. Seandainya di sini rata-rata 75, di sini 75, di sini 75, maka pasti di sini akan kategori cukup. Nah, oke. Karena di sini rata-ratanya kategori baik semua ya, karena di sini rata-rata kategori baik, maka pun di sini pun hasilnya akan ke kategori baik. Ya. Makanya mekanisme penilaian yang ada di sini itu sangat dipengaruhi oleh nilai capaian ada di sini ya, di pengukuran yang ada di sini ya. Ini set pengukuran. Oke, jadi pengaruhnya dari situ ya. Oke, mudah-mudahan dengan penjelasan singkat ini teman-teman bisa mengerti bagaimana mengisi laporan bulanannya sehingga mendapatkan hasil nilai dengan kategori baik. Sekian dulu videonya, tutorialnya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Summa kalam, nun wala kalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.